Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edwin Nugroho, mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Ahmad Dahlan, akan melaksanakan praktek uji kompetensi kinerja di SMP Negeri 3 Bawang pada hari Selasa tanggal 22 November 2022. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran kalian dan datang atas undangan Kapulu di wilayah TIK untuk mengikuti kegiatan layanan konseling kelompok. Semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, sebelum kita mulai kegiatan pada konseling kelompok pada siang hari ini, terlebih dahulu kita berdoa untuk kepercayaan masing-masing supaya kita bisa diberi kemudahan, kelancaran dalam kegiatan layanan konseling ke kelompok. Berdoa mulai. Doa selesai. Itu marilah kita perkenalan terlebih dahulu supaya menjalin keakraban antar kelompok ini, karena kelompok ini juga baru dan juga ada yang berbeda kelas. Ada kelas B, ada kelas B dan juga kelas B. Ya. Terlebih dahulu perkenalkan, saya contohkan yaitu saya. Perkenalkan, nama saya Pak Edwin Nugroho, guru SMP Negeri 3 Bawang, guru BK. Nanti ke kanan, muter dan ya. Sifatnya yaitu penggembira, suka menolong dan sebagainya. Contohnya seperti itu. Mudah. Oke, mulai dari siapa? Perkenalkan, nama saya Bima Budia. Saya siswa SMP kelas 9B. Ya. Sifatnya Penyampaian. nyata. Egois apa enggak? Enggak. Oke. Namanya ini Perkenalkan, nama saya Fidim, siswa SMP Negeri Bawang, kelas 9B. sifatnya apa? Semuanya punya. Ya. Terus Perkenalkan, nama saya Ilham Harisya Lambang dari SMP 3 Bawang, kelas 9B, sifatnya pendiam. Perkenalkan, nama saya Syakila Putri Ramadhani dari SMP Negeri 3 Bawang, kelas 9B. Sifat saya egois. ya. Terus Perkenalkan, nama saya Nanda Ali Aula Rizky dari SMP Negeri 3 Bawang, kelas 9B. Sifat saya pemarah. oke. Ya, sudah kenal semua kan? Sudah. Sudah kelas 9 juga otomatis sudah kenal. Oke, untuk selanjutnya tujuan dari layanan konseling kelompok pada siang hari ini yaitu tujuannya untuk membantu kalian mengentaskan masalah atau menyelesaikan masalah-masalah yang sedang kalian hadapi. Berdasarkan hasil dari informasi yang aku dapatkan, kalian mengalami masalah tentang malas belajar, ya atau tidak? Ya. Dan nantinya dalam kegiatan ini yang bertujuan untuk membantu kalian satu persatu mengentaskan masalah itu, menyelesaikan masalah dan mendapatkan solusinya. Satu persatu nanti dimohon untuk setiap anggota di sini aktif untuk memberikan masukan terhadap permasalahan siapa yang sedang dibahas. Ya, tidak diam saja, tidak pasif dan semuanya, tapi aktif untuk memberikan masukan-masukan kepada teman-teman yang itu tujuan dari layanan konseling kelompok. Adapun dalam kegiatan layanan konseling kelompok ini berupa dinamika kelompok. Dinamika kelompok itu apa? Ya kalian saling aktif, saling memberikan masukan, ya satu sama lain berpendapat, ya, kemudian saling membantu dalam penyelesaian masalah. Adapun dari kegiatan layanan konseling kelompok ada aturan-aturan yang harus kalian taati. Yaitu ada yang pertama asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan itu kamu rahasia di sini. Maksudnya apa? Tidak boleh menceritakan masalah yang kamu hadapi di sini itu diceritakan ke orang lain selain yang ada di sini. Mudah maksudnya supaya apa? Tidak malu kamu dalam mengutarakan masalah di sini untuk menyelesaikan masalah. Jadi diharapkan ada asas kerahasiaan. Nanti kalau ada yang bocor, berarti siapa yang membocorkan masalah kamu yang ada di sini. Makanya ada namanya asas kerahasiaan dalam layanan konseling kelompok. Nah, setelah itu, asas rahasia itu tidak boleh kamu ceritakan ke orang lain kecuali di sini. Jadi nanti kamu dalam bercerita bebas di sini, saling percaya di sini. Bisa saling percaya?
Yakin? Yakin. Nah, kemudian ada yang dinamakan asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan itu yaitu asas di mana kamu sudah datang ke sini itu dengan sukarela. Itu merupakan suatu asas kesukarelaan. Kemudian ada asas-asas yang lain, keterbukaan, saling terbuka, yang satu sama lain, bisa menceritakan secara luas. Kemudian ada norma-norma yang lain. Intinya seperti itu dalam layanan konseling ke. Oke, sebelum kita melanjutkan ke tahap berikutnya, apakah ada yang masih merasa ragu untuk melanjutkan ke tahap konseling berikutnya? Oke, sebelum itu kita tentukan kontrak atau kita tentukan batasan waktu untuk kegiatan layanan pada siang hari ini. Berapa jam pelajaran? Satu atau dua? Oke, satu ya. Oke, sebelum itu kita tentukan layanan konseling kelompok ini berapa jam pelaksanaannya? 45 atau 1 jam pelajaran? 1 jam pelajaran. Oke, 1 jam pelajaran. Oke, setelah sudah, terima kasih. Saya tekankan lagi sebelum kita melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu tahap kegiatan. Apakah kalian sudah yakin bisa melanjutkan ke tahap berikutnya? Sudah yakin percaya? Oke, sebelum itu seperti biasa dalam kegiatan layanan konseling kelompok ini nanti kita utarakan masalah-masalahnya semuanya terlebih dahulu, diceritakan dari mulai siapa dulu? Secara singkat. Diawal dulu. Ya, diawal nanti ke si Fikri, ke si Haris. Oke, Diawal silakan diceritakan masalah kamu tentang masalah belajar yang kamu alami. Saya sering kurang belajar karena saya sering disuruh membantu orang tua saya. Terus saya juga sering bermain sendiri sama teman-teman gitu loh. Ya. Mungkin juga karena ya gara-gara keseringan bermain juga sih. Jadi bermalas-malasan belajar. Seringnya bermain apa, HP atau bermain ke luar rumah? Bermain keluar rumah. Oke, itu ya. Sering bermain, kemudian kadang diminta orang tua untuk membantu orang tua, kebanyakan untuk bermain. Kemudian untuk bikin, silakan. Saya sering males belajar karena kadang disuruh orang tua dan kadang juga main-main ke luar. Terus hal apa lagi yang membuat kamu malas belajar? Ya, kadang Tidur. nah ya tidur cepat karena kecapean. Oke, selanjutnya untuk Ilham. Saya kurang belajar karena tidak tahu waktu, karena terlalu sibuk bermain HP atau keluar rumah, dan sering disuruh sama orang tua buat beli apa ke warung. Oke, selanjutnya ke Kabila. Saya menjadi malas belajar karena sering diminta orang tua untuk melayani orang beli di warung. Terus saya juga malas belajar mungkin karena pulang latihan mabsi kecapean, jadinya malas untuk belajar. Selanjutnya ada. Ini macam-macam. Saya malas belajar karena sering main HP, kadang main keluar, terus kadang tidur juga kecapean. Terima kasih ya. Terima kasih atas pengutaran secara singkat terlebih dahulu dari masalah-masalah yang kalian alami. Ya, sudah diutarakan. Marilah kita tentukan, kita sepakati masalah siapa terlebih dulu pada siang hari ini untuk selesaikan. Sebelum itu ya, sebelum kita berlanjut untuk menentukan masalah siapa yang akan selesaikan, perlu ada satu video tentang malas belajar akibatnya dan dampaknya. Oke.
Ya, belajar, yakin, coba mengetahui. Semalam aku rasakan Apa kesimpulan yang kamu ambil dari video itu? Enggak apa lagi. Ada bukti bahwa teman kamu yang belajarnya proses hukum, dia hanya belajarnya sampai ya atau berarti main atau tidak. Iya. Nah, kalau ini ada berarti tentang animasi. Ya, dia itu membayangkan itu begitu. Jadi ini kerjaan tugas-tugasnya apa? Patung nih, padahal mas ya, ada mimpi yang jadi patung malah ya, sama saja kamu. Kok membayangkan tugasnya semua orang itu sama kan seperti itu. Sama tadi yang video di pertama itu teman yang satu belajarnya sampai pagi untuk ulangan, dan yang satunya cuma hanya sebentar. Apa itu yang dilakukan? Seperti itu. Itu yang dilakukan. Oke, dan tadi sudah ditentukan siapa yang kita selesaikan dulu masalahnya. Iya. Triawan dulu. Oke, ya Triawan ya, setuju semua ya. Oke, silakan diceritakan Triawan dari masalah kamu yang sering kamu tidak belajar itu gara-garanya apa? Bisa diceritakan sama teman-teman yang ada di sini secara luas, tidak ada disembunyikan, tapi hanya tentang masalah belajar, ya, karena kita menyangkut tentang masalah belajar. Nah, silakan diceritakan masalah-masalah apa yang menimbulkan kamu kok malas belajar dan sebagainya. Dan nanti setelah itu Triawan selesai, nanti dari Fitri, Ilman, Nabila, kemudian mengambil secara bergantian memberikan masukan terhadap Triawan, memberikan satu rencana apa yang baik untuk Triawan. Oke, silakan Triawan ceritakan masalah apa yang menjadi kendala kamu. Saya sering lupa belajar karena kan saya kemarin itu mengikuti lomba, jadi saya selalu merasa kecapean dan saya tidur. Terus ada nggak kendala kamu kalau belajar melihat buku mau belajar ngantuk atau tidak? Sering atau tidak? Ngantuk. Itu berarti berapa jam kamu belajar terus ngantuk? Nah, nanti ada beberapa masalah mungkin bisa diutarakan penyelesaian masalah. Jadi pertama yaitu tentang apa tadi? Lomba. Kemudian selanjutnya apa lagi? Tentang
membantu orang tua. Oh, membantu orang tua, sering diminta tolong. Diminta tolongnya berupa apa biasanya? Ya berjualan. Oh, berjualan. Terus apa lagi? Terus kita itu Terus apa lagi selain itu? Bermainnya mulai dari jam berapa biasanya kamu? bermainnya kalau udah waktu sore ya malam Nah, pulang malam sampai jam berapa? jam 9. Jam 9. Nah, itu kamu mainnya nongkrong berarti jadinya? Nongkrong. Gitu. Oke. Selanjutnya apa lagi? Itu. Mungkin udah dari Kalau dalam materi merasa kesusahan atau tidak? Iya. Merasa kesusahan karena tidak mudeng kayak gitu, karena tidak paham tentang materi. Ya, oke. Itu dari Triawan saya simpulkan yaitu pertama itu ya karena pertama mengikuti latihan yang sampai sore, jadi pulang kadang kelelahan berbeda. Kemudian jika membaca buku baru beberapa lembar katanya sudah mengantuk. Kemudian apa lagi? Bermain ya, bermain itu biasanya malam hari ataupun sore sampai sore dan malam hari dengan teman-temannya. Kemudian membantu orang tua untuk berjualan, ya. Kemudian oke, itu saja. Itu ada beberapa masalah-masalah yang dihadapi oleh teman. Nah, mungkin ada dari teman yang ada di sini, silakan untuk mengutarakan pendapat kepada Triawan untuk menghadapi permasalahan-permasalahannya. Dari siapa dulu? Ya, dengan dari Pak kepada yang kurang semangat. Terus apa lagi? Mungkin menghadapi masalah itu lewat kan bisa belajar kelompok, kan? Cari teman yang rajin dan sebagainya yang diutarakan coba dengan baik. Intinya dalam bermain mencari teman yang belajar gitu, membatasi kemudian tadi Triawan harus mengurangi waktu bermain. Belajar juga harus dilakukan misal setiap habis maghrib sampai jam 8. Habis itu kan bisa bermain handball sampai jam 9 terus baru tidur. Terusan mencari teman yang pintar agar bisa mendapatkan materi dari guru-guru pelajaran yang Triawan belum mengikutinya. Sudah. Menurut saya Triawan itu harus dikurangi bermain malam. Kalau pulangnya jam 9 berarti tidurnya akan jam 10-11an gitu. kemudian untuk kalau membaca atau ngantuk itu ya tadi bagaimana solusinya? Nah, Solusinya saya kalau ngantuk, kalau belajar malam itu belajarnya jangan kemalaman. Oke, selanjutnya Triawan harus kurangi waktu untuk bermain dan menggunakan waktu itu untuk belajar. Nah, kalau soal belajar cepat ngantuk, kalau belajar itu jangan kemalaman. itu Triawan ada beberapa masukan. Terima kasih dari Nanda, dan dari Nabila, kemudian dari Ilham, dan juga dari Fikri yang telah memberikan pendapat-pendapat untuk masukan Triawan. Jadi pada intinya tadi apa Tri? Pertama, menjaga waktu untuk bermain. Kemudian mencari teman yang ada untuk apa? Menjelaskan materi yang belum kamu pahami atau kamu tidak mengerti karena kamu mengikuti latihan untuk mengerti. Kemudian durasi waktu bermain tadi dari Mbak Nabila dan Ilham ya, jangan terlalu lama. Waktu belajar nah, itu semangat boleh teman untuk belajar ke kelompok itu masukan dari teman bisa dipahami.
Saya yakin tidak. Karena kenapa? Dari catatan-catatan bapak ibu guru yang lain, kalian di sini itu tugasnya banyak sekali yang belum diselesaikan. Ada ulangan harian yang belum kalian ikuti, ada tugas-tugas yang belum kalian kumpulkan. Aku tahu tidak akan mampu. Oke, tadi dari Triawan masalahnya sudah diutarakan dan juga sudah ada masukan-masukan dari beberapa anggota kelompok yang ada di sini. Bagaimana pendapat Triawan? Bisa dimasukkan ke dalam dimasukkan ke dalam pola pikir kamu untuk perilaku kamu ke depannya. Bisa, saya nanti bisa mengurangi permainan saya dan saya akan belajar Itu pertama dalam biologi itu ada tiga, yaitu satu audio visual dan kinestetik. Audio itu belajar dengan cara apa? Mendengar. Belajar dengan cara mendengarkan. Bagaimana? Caranya apa? Kamu mendengarkan pembelajaran dari teman. Caranya dia teman kamu perlu membaca dengan keras, kamu mendengarkan. Dia kalau auditori atau pendengaran itu ada audio harus membaca. Tidak hanya mendengarkan tapi membaca itu baru anak tersebut paham. Kemudian yang ketiga, kinestetik. Kinestetik itu campuran, ada membaca, mendengarkan sambil gerak-gerak. Seperti itu, gerak-gerak apa itu, belajar sambil ngapain, seperti itu kinestetik. Jadi dalam gaya belajar itu ada tiga. Kamu masuk ke dalam gaya belajar apa? Ada auditory, kemudian ada visual, dan juga ada kinestetik. Itu dalam pembelajaran. Kamu jangan paksakan. Kamu sebentar ngantuk membaca, ya jangan dipaksakan membaca. Tapi carilah teman kamu untuk apa? Belajar bareng supaya apa? Tidak ngantuk, ya atau tidak? Ya, kalau belajar bareng nanti ada masukan dari pihak satu, pihak dua teman kamu saling memberikan masukan. Itu untuk Triawan ya, tadi belajar yang seperti itu. Oke, dari Triawan sudah. Kemudian satu lagi masalahnya siapa? Sakila atau Nanda? Nah, yang perempuan satu lah, laki-laki satu. Sakila, yang setuju nih KPN. Sakila ya. Oke, Sakila, diceritakan masalah-masalah kamu tentang masalah belajar kamu. Saya masih belajar karena kadang disuruh orang tua untuk melayani pembeli di warung. Terus kadang bermain HP sampai lupa waktu, terus kadang membaca novel gitu, terus kan saya kadang bermain latihan rebana sampai jam 10 atau 9. Terus juga kadang setiap mau belajar ada aja gangguannya yang cuman yang WA dan sebagainya. Nah, menurut saya Ya. Oke, sudah. Terima kasih atas pengutaran masalah dari Mbak Safina. Silakan dari teman-teman yang ada di sini menanggapi masalah-masalah yang dihadapi Mbak Safina dari Anda dari dulu mungkin. Membaca pertanyaan, pelajaran, membaca materi, menurut saya dikurangi pemain HP-nya. Bisa membantu orang tuanya, bisa juga Terima kasih dari Mbak Nanda. Silakan dari Intan. Menurut saya kalau lagi disuruh orang tua melayani pembeli kan bisa sambil belajar. Terus kurangi belanja, kurangi bermain HP.
terima kasih dari Ilham. Selanjutnya Fitri. Terus saya harus kurangi bermain HP. Juga kalau lagi belajar jangan pegang HP. Selanjutnya Irawan. Mungkin bisa belajar ketika sedang membantu orang tua, seperti pedagang itu kan bisa sambil membaca buku atau mengerjakan tugas-tugas yang belum dikerjakan. Dan juga kurangi bermain dan juga bisa belajar melalui HP. Jangan HP-nya jangan buat mainan doang gitu loh. Kan bisa buat belajar. Ya, oke, terima kasih ya. Dan dari Irawan ya. Itu dari teman-teman Kak Gaila ada Nanda, ada Ilham, ada seperti Irfan. Itu ada masukan banyak ya. Jadi dalam pedagang. Sama-sama versi dari ya, Ilham bagi waktu. Oke, dalam hal ini intinya lingkungan kamu yang mempengaruhi kamu dalam proses ya atau tidak. Nah makanya dalam ini saya memberikan penguatan kepada kalian bahwa halnya belajar itu penting sekali untuk kalian di kelas 9 ini. Kamu sudah di kelas 9 itu hal yang paling penting. Nah, saya ulangi dalam hal ini saya identifikasi bahwa lingkungan kita kamu yang mempengaruhi dalam proses pembelajaran ada yang sama orang tua, main HP dan semuanya. Makanya untuk layanan counseling kelompok pada siang hari ini saya beri penguatan untuk kalian supaya bahwa belajar itu sangat penting untuk kalian, apalagi kalian sudah bekerja. Belajar bisa di mana saja, bisa dilakukan bersama-sama teman ataupun menyendiri. Kalau tidak bisa belajar bersama-sama, dia belajar sendiri. Ya. Ataupun tidak bisa belajar sendiri, dia bisa belajar bersama-sama. Karena dalam belajar bersama-sama otomatis kalian akan saling membantu. Dan nantinya dalam hal ini Pak Guru juga ada yang memberikan masukan untuk kalian, yaitu tentang kontrak perilaku. Nah, kontrak perilaku di situ nanti ada semacam reward dan juga punishment. Reward tahu penghargaan. Nah, reward itu penghargaan untuk kalian. Nah, punishment itu apa? Hukuman. Nah, ada reward dan juga punishment. Nah, rewardnya nanti jika saya beri pengetahuan kepada kalian, rewardnya jika kamu mengatasi masalah kamu, contoh tugas salah satu tugas kamu, reward yang akan kamu dapatkan dipikirkan sendiri apa untuk membuat apa perasaan kamu lega. Contoh seperti tadi rewardnya kamu jika menyelesaikan tugas satu tugas selesai, saya harus puas untuk membaca satu novel kamu atau satu novel selesai. Itu reward untuk kamu. Target untuk kamu sama dengan karyawan. Ya. Reward kamu apa? Dolan. Reward kamu bermain sampai puas kalau tugas-tugas kamu sudah selesai. Jadi ada apa? Ada tanggung jawab kalian. Ada penekanan terhadap diri kamu. Jadi kalau masalah saya belum diselesaikan, saya ada rasa bersalah di sini. Nah, dan kemudian masa bersalahnya apa? Ada yang dinamakan tadi punishment. Apa? Contoh lagi tugas satu belum selesai, ya tidak boleh membaca Triawan ya tugas satu juga ulangan belum selesai, tidak boleh bermain Itu kita buat perjanjian di situ. Ini contoh. Nah ini contoh bukti kontrak beri aku ulang dulu. Ya. Tuh, di situ ada apa saja? Nah, itu ada kontrak beri apa saja coba baca.
saya titik-titik apa gitu. Coba dibaca bareng perilakunya. Saya Titik-titik dulu. Nanti titik-titiknya diisi kamu gitu, Bapak. Saya titik-titik pada tanggal titik-titik menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal-hal di bawah ini. titik-titik. Usaha saya dikatakan berhasil jika titik-titik. Apabila saya berhasil melakukannya, saya akan mendapatkan titik-titik. Apabila saya tidak berhasil melakukannya, saya akan kehilangan titik-titik. Tanggal kontrak perilakuku. Titik-titik. Ya, tuh. Nah itu kontrak perilaku di situ kamu diisi. Nanti yang titik-titik itu diisi nama kamu. Dari ribetnya apa tulis dulu itu kamu buat perjanjian di situ dalam waktu. Nanti ditandatangani kamu dan juga ditandatangani saya. Nanti yang pegang saya. Ada masalah nanti kamu diisi di situ. Dan paham? Paham ya? APD. Nah, tadi ada kontrak perilaku untuk perilaku kamu dan juga berikutnya ada SKPD lembar kerja peserta didik tentang masalah-masalah kamu yang dihadapi. Contohnya ini. Oke, cukup. Oke, sudah, oke. Sudah, oke. Belum. Betul nanti LKPD berhubung waktunya sekarang sudah lama, hampir selesai, sudah selesai. LKPD-nya nanti silakan dikerjakan di rumah masing-masing. Pertemuan berikutnya kita oke, berhubung waktu kita terbatas ya, satu jam sekarang sudah selesai ya, dan sudah berhubung waktunya sudah siang juga, belum kita akhiri untuk kegiatan yang konseling pada siang hari ini. Terlebih dahulu silakan menyampaikan kesimpulan dari pelayanan. Mungkin dari yang kita selesaikan tadi ada Triawan dan Abdillah, dan juga untuk yang ketiga ada Nanda, Ilham dan juga Fikri. Mungkin di pertemuan berikutnya di hari keempat ini kita tentukan ya, ini dari berikutnya nanti Pak Guru informasikan untuk menyelesaikan masalah di Fikri, di Ilham dan juga bagaimana kesimpulan dari layanan konseling kelompok pada siang hari ini? Kamu konseling Jadi saya dari konseling kelompok, saya menyimpulkan saya menjadi bisa lebih rajin belajar karena dari pendapat kelompok ini. tahu strategi itu, strateginya untuk menghadapi permasalahan. Merasa terpecahkan masalah kamu atau tidak? Iya, saya merasa terpecahkan. Berarti dari beberapa solusi-solusi dari teman-teman. Kemudian dari Safila, Pak. Terpecahkan, dan saya juga mendapatkan masukan-masukan pendapat dari teman-teman saya yang di sini. Ya, oke. Terima kasih. Ya. Bagaimana kesan dan pesan kalian terhadap layanan konseling kelompok pada siang hari ini? Senang. Kemudian apa lagi? Masalahnya bisa diselesaikan. Nah, oke. Terima kasih. Tentunya mohon maaf jika ada kesalahan dalam memberikan layanan konseling kelompok pada siang hari ini. Untuk pertemuan berikutnya nanti ada informasi dari Pak Guru nanti kapan untuk menyelesaikan permasalahan yang belum diselesaikan pada siang hari ini. Ada 3 anak ya, ada 3 anggota yang belum diselesaikan, ada Fitri, Ilham, dan juga ada mungkin 3 anggota ini akan diselesaikan pada pertemuan berikutnya dan juga pengumpulan LKPD dan juga kontrak perilaku. Sebelum itu, mohon maaf jika Pak Guru dalam memberikan layanan konseling ini ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.